Pendeta Ibrahim Richmond Islamkan ribuan orang dan sujud syukur di Jabal Nur. Those 1,000 voices saying one, giving the shahada with me. Ashhadu, ashhadu, Allah, ilaha illallah. We were happy. Then I saw Muslim brothers coming. I said, I've been waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ibrahim Richmond, dia adalah pria parubaya, kulitnya hitam, badannya tegap berisi. Yang luar biasa adalah gaya berbicaranya, tegas dan enak didengar. Mungkin karena kemampuan orasinya yang luar biasa membuat ia terkenal dan banyak orang di Afrika Selatan senang menjadi pengikutnya. Pidatonya meresap dan menenangkan hati. Dalam kesehariannya, ia menghabiskan waktu sebagai pendeta. Ia selalu berada di gereja untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada jemaatnya. Hingga suatu waktu ia bermimpi. Di dalam mimpi ia mendengar suara menyuruhnya mengenakan pakaian serba putih, mulai menutup kepala atau peci dan jubah berwarna putih. So I've been a priest for 15 years now, leader of the congregation, the Corinthian Church of South Africa. That's got about 100,000 followers. Until I had a dream. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. Kemudian Richmond berkata, maksud Anda saya harus masuk Islam? Tak ada jawaban. Suara itu hilang begitu saja. Kemudian ia terbangun. Ah, ini hanya mimpi, ujarnya. Namun dalam tidur yang lain, mimpi yang sama terjadi lagi, berkali-kali. Hingga kemudian dalam mimpinya yang terakhir, suara itu menjadi agresif keras, memerintahkannya mengenakan jubah serba putih. Dari situ, Richmond yakin betul, ini bukan hanya sekedar mimpi. Ini adalah isyarat yang kuat, hidayah dari Allah untuk menunjukkan keagungannya. Mimpi Richmond berbuah optimisme dan keimanan yang kuat dalam dirinya untuk memeluk Islam. Akhirnya dia pun bersyahadat. Sampai di situ, ia kemudian berpidato di gereja yang dipimpinnya, bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan keyakinan. Kemudian ia mengajak jemaatnya untuk mengikuti langkah dirinya bersyahadat memeluk Islam. Ternyata mereka mau. Dan mereka yang pada mulanya berjumlah puluhan orang yang hadir di hadapannya. Lalu Richmond kemudian mengucapkan syahadat secara perlahan. Dan mereka semuanya mengikuti ikrar kesaksian bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Setelah itu para jemaat membawa serta keluarga dan kerabatnya masing-masing ke gereja. Semuanya ratusan hingga ribuan orang yang datang. Penuhlah gereja itu. Mereka juga berkata ingin memeluk Islam. Maka jadilah mereka semua bersyahadat bersama-sama. Dan ini terjadi berulang-ulang. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. Then I went. It was a congregation. I said, now I'm going to these people. I'm going to tell them. Let them believe. Then I went there. Then I told them, you know how Allah made it easy? They just accepted. All of them. Then when the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it, white kurtas. And all those they accepted. They accepted.
3 months ago, I made the shahada in the church. They were supporting what I was saying. They were also saying it. Those 1,000 voices saying one, giving the shahada with me. Ashhadu Allah ilaha illallah. We were happy. Then I saw Muslim brothers coming. I said, I've been waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? I can't go there. I won't go there. And when the day came, they say you are leaving. I said, leaving where? You must be joking. This is not happening. It can't happen. Apa yang terjadi kemudian? Ada orang yang benar-benar datang kepadanya menyampaikan undangan haji. Rizman menjadi tamu spesial Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud untuk berhaji. Ya Allah, sungguh begitu luar biasa. Maka berangkatlah ia ke Tanah Suci. Di sana dia dijemput oleh tim yang melayaninya. Rizman berkata ingin mengunjungi Jabal Nur, the Mountain of Light, ujarnya. Diantarlah ia ke sana dengan sebuah mobil SUV putih. Tiba di sana, ia berucap salam kepada orang-orang yang ada di sana. Dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Di tempat itu, dia membayangkan bagaimana dahulu Nabi Muhammad berkhalwat hingga akhirnya mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Kemudian mengokohkan keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Nabi menjadi utusan Allah. Membayangkan perjuangan Nabi Muhammad, tanpa terasa ia meneteskan air mata. Ia kemudian beristighfar, berzikir, hingga dia bersujud syukur di sana. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps to see the light. This is the mountain of light. I am the first one in my family to touch here this soil, this blessed soil. Ku mau naik ke atas sana, ke puncak gunung cahaya, kata Rizman. Pengemudi mobil yang mendampinginya tercengang. Dia mengatakan sulit untuk ke sana karena tinggi. Tak ada yang sulit, Allah memberikan kemudahan kepada siapapun yang dikehendaki. Seperti kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ujarnya. Ia kemudian berjalan menuju ke sana. In the name of Allah, nothing is hard. He make it easy for me. I'm happy for that. To feel the Hajj. I am so happy and lucky to be given that chance while I'm still here. Because there's no chance there. Yeah. He is the light. He is our light, He is my light, He is the light of this world. Let His light shine all over the world. And He forgives us all our sins. Rizman berhaji tahun ini. Ia menapaki jejak para nabi, mendapatkan energi keimanan langsung dari Tanah Suci. Di sana, ia mendengarkan jutaan orang menyebut dan mengagungkan asma Allah. Ia mendapatkan asupan keimanan langsung dari tanah para nabi. Kelak, dia akan kembali ke kampungnya dan di sana akan mendakwakan kearifan Islam seperti yang dilakukan para nabi dan orang-orang soleh. Allah meridhoi Ibrahim Rizman. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam.
Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya, dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.